الله عليه وسلم صلى الله على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para pinesepuh, habil khusus. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan selalu istiqomah hadir dalam setiap kajian kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, istiqomahnya kita senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan kita petik pahala dan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, bil khusus seluruh para pewakaf masjid kita dan seluruh orang-orang yang berjasa terhadap seluruh kegiatan yang ada di masjid kita, seluruh para donatur. Mudah-mudahan rezeki yang telah Bapak Ibu sekalian keluarkan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh orang-orang yang berjasa untuk masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullaha al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan khusyuk dengan khidmah mau'izul hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Hashim LC. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلاة تملا بخائزين الله نورا وتكون لنا ولهذه الجماعة وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وصل وسلم تسليما كثيرا اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم بكيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب المكن شر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين sama-sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan sahib hadzal kitab wa usuli wa faranallahu lidriyatin fil jannah wa nida alaina min barakatihi wa ulumi wa anwar wa asrar wa nafa'na bid din wa dunya wal akhirah wa nadhar zana walidina sayyidina masyayikhina wa muallimina hababina al mahbubin wa jami' ikhwanina akhawatina min ilmi wa natin zawjatina min aswana bid du'a wa liman asana habba ilana wa madadana wa ila hadhihi jamaah أن الله يرزقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين wal ummahatil muhtaramat, segenap para hadirin bapak-bapak, wal hadirat ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru Hijriah 1445. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, sehat wal afiyah, berkah untuk taat ibadah kepada Allah, berkah keluarga kita, pada sehat keluarga kita ya. Mudah-mudahan tahun ke depan kita dalam keadaan yang terbaik. Wa kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Adhkiyah sampai kita pada bait syair yang kesekian. Terakhir pembahasan kita tentang takwa. Walaupun sebenarnya takwa ini juga menjadi poin penting dalam menyikapi pergantian tahun, bekal yang paling utama di dalam melanjutkan perjalanan sisa-sisa hidup kita, tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kajian kitab kita terus harus berjalan. Maka kemudian lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala nabihi wa bi barakatuhu lima ghafara lahu wa lima syayikhina amin. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Ini syair bukan Quran. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah,
itu ada 3. Syariatun yang pertama syariat, wa tariqatun yang kedua tariqah, wa haqiqatun yang ketiga haqiqah atau hakikat. Fasma' maka dengarkanlah, laha padanya, ma mutsila apa-apa yang ditamtsilkan, apa-apa yang dimisalkan. Apa itu misalnya? Fasyari'atun maka adalah syariat, kasafinatin itu kayak bahtera, syariat itu kayak perahu. Wa tariqatun kal bahri dan tariqah itu kayak lautan. Summa haqiqatun durun ghala dan hakikat itu ibarat intan mutiara ghala yang mahal harganya. Emang dasar lagu amin lagi aja nggak apa-apa. Nggak boleh denger lagu ya. Yang penting jangan nyawer gitu. Alhamdulillah. Air putihnya ada, alhamdulillah. Air sehat. Air tehnya ada, alhamdulillah. Saya nggak minta susu ya. Saya cuma nyebutin ada air putih, ada air teh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini bacaan kita 2 bait syair. Penulis kitab menyatakan sesungguhnya jalan menuju Allah. Nah, gitu kan? Kita ini semua sedang dalam perjalanan. Maka langsung saya kaitkan dengan hikmah pergantian tahun. Ya. Bahwa hidup kita ini perjalanan. Kita ini sesungguhnya sedang berjalan. Sebagaimana pesan baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu itu kayak orang asing. Namanya orang asing, ada yang kontrak kerjaannya 2 tahun, itu TKI. Di Arab tuh 2 tahun kontrak kerjanya. Ada yang 4 tahun diplomat, ya, orang-orang kedutaan. Ada yang kontraknya 5 tahun biasanya pemain bola gitu. Iya. Bahkan ada yang sudah jadi mukimin, ya, mukimin, tinggal di Arab Saudi misalkan, atau tinggal di mana 10 tahun, 20 tahun, tetap aja dia akan balik ke tanah airnya. Maka begitulah juga dengan kita. Di antara kita ada yang, saya ngikutin bahasanya Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami panjangkan umur kamu sekalian? Itu kata Abdullah bin Abbas, Allah panjangkan umur kalian, kata Allah, itu meliputi 3 kelompok umur. Ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Allah, saya mikir kok ini 3 kelompok umur yang disebutkan Abdullah bin Abbas mirip dengan apa yang sudah familiar di kita gitu. 18 tahun masa-masa di mana seseorang baru saja lewat akil balik. 40 tahun masa-masa di mana seseorang secara fisik sudah mulai mengalami penurunan kekuatan gitu. Walaupun secara psikologis lagi semangat-semangatnya gitu. Ya, maka ada istilah puber kedua lah gitu. Puber ketiga gitu. Ya, saya mah dari dulu pubernya 1 doang gitu. Iya, saya mah nggak ngerti soalnya. Pura-pura ceritanya. Maka para olahragawan biasanya pensiun tuh usia 40-an gitu. Lalu yang ketiga, kelompok umur 60 tahun. Masa di mana seseorang bukan lagi mengalami penurunan kekuatan fisik, melainkan justru dia kembali kayak bocah. Yasin 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Baru Allah. Tadi bukan Quran, ada Allah. Dan siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan proses penciptaannya, lahir ompong, udah dewasa punya gigi, 60 tahun ompong lagi. Ya Allah. Saya mau ini dulu nih. Tahun baru kan bahasa Arabnya
sanatun ya, sanatun. Tahun bahasa Arabnya sanatun. Ini kita belajar bahasa Arab dikit. Itu beda harokat, bahasa Arab beda makna. Sanatun 3 huruf, sin, nun, tak marbutoh. Sanatun tahun. Kalau dirubah harokatnya jadi sinatun. Apa sinatun? Ngantuk. Ada nggak pok sinah di sini? Ada busina di sini, busina. Poina. Jadi sanatun artinya tahun, sinatun artinya ngantuk. Lah coba itu. Bahasa Arab, Bapak Ibu, itu kalau komponen hurufnya sama, hanya beda harokat, dipastikan pasti ada hubungannya. Apa tuh hubungannya? Sanatun dengan sinatun. Nah, maksudnya sanatun, perjalanan tahun kita itu seringkali membuat kita ngantuk, artinya membuat kita lalai. Aduh, udah 30 tahun umur, gitu. Lah, udah 40 tahun umur. Jadi cuman gara-gara ngantuk, gitu. Ngantuk itu seperti kayak orang ghaflah, lalai. Nggak sadar, Allah, ternyata udah kepala 5. Bahkan yang udah kepala 6 masih nyawer aja. Kenapa tuh? Dia pikir dia masih umur 30-an tahun, begitu. Bukan orang sini, orang sono, ya. Jadi sanatun, perjalanan tahun umur kita itu seringkali manusia banyak sinatun, banyak ngantuknya, mananya banyak kagak ngehnya. Allah. Maka bagaimana supaya kita kagak lalai, ya? Maka yang ketiga dari kata-kata sanatun, sinatun, keluar lagi istilah sunnatun. Nah, apa tuh sunnatun? Ya sunnah. Contoh atau cara hidup. Dikasih alif lam, as-sunnatu, maknanya mafhum adalah sunnah-sunnah yang baik yang datang dari baginda Rasulullah dan juga dari para ulama salafus soleh kita. Nah, maka kembali kita kepada sunnah. Apa kembali kepada sunnah? Nabi udah ngingetin tadi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan seperti orang asing. Berapapun lamanya kontrak kita di negara asing, tetap aja kita bakal pulang kampung. Allah nyatakan dalam Qur'annya, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri kita yang sebenarnya adalah akhirat. Bahkan bukan cuman seperti orang asing. Rasulullah memberikan ilustrasi lebih singkat lagi. Awabiru sabil, kata Rasul. Hiduplah kamu di dunia persis kayak orang nyebrang jalan. Allah, nyebrang jalan. Bu, nyebrang jalan. Berapa lama nyebrang jalan? Allah, itulah lamanya hidup kita. Nggak seberapa. Persis kayak orang nyebrang jalan. Maka kalau kita nyebrang jalan, satu, kalau pengen sampai ke seberang jalan, ya jangan sampai kecelakaan. Jangan sampai kecelakaan. Mafhumnya, supaya kita sampai pada seberang jalan, kita nyebrang harus selamat. Tuh 2. Jangan celaka, tapi harus selamat. Ini 2 kata ada dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan celaka. Ada hadis berbunyi min alamati syaqawah, di antara tanda-tanda kecelakaan orang. Apa tanda-tanda kecelakaan orang itu? Dia adalah nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Lupa sama dosa-dosa yang udah lalu, padahal itu semua tersimpan rapi di filenya Allah. Jadi kalau lupa sama dosa-dosa, itu tanda-tanda dia proses nyebrang jalan dari alam dunia menuju alam mahsyar. Nyebrang jalannya kemana? Alam barzakh. Alam dunia nih kita lagi jalan menuju alam mahsyar, alam akhirat. Nyebrang lewat mana? Alam barzakh. Celaka alam barzakh kita kalau kita termasuk orang yang nisyanud dzunubil madiyah, lupa sama dosa-dosa yang lalu, padahal itu tersimpan rapih di sisi Allah.
Sebaliknya yang kedua, tanda-tanda orang celaka, dzikrul hasanatil madiyah wa huwa la yadri aku bilat amruddat. Justru ama kebaikan dia banyak inget, ama kebaikan dia banyak inget, padahal dia kagak tahu kebaikan dia diterima atau malah ditolak. Naudzubillah min. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, ya. Jangan sampai termasuk orang yang celaka. Kalau celaka, ya kagak nyampe seberang jalan yang kita tuju, ya. Masih di tengah-tengah jalan ketabrak Gojek, ketabrak bajai, ketabrak apa? Naudzubillah min celaka. Alam barzah kita hufratun min hufurin niran. Alam barzah kita jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Na'udzubillah min. Ya Allah, 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 Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu ya Allah. Maka kalau kagak mau celaka harus selamat. Apa tanda-tanda selamat? Nabi lagi yang bilang, wa min alamati sa'adah, di antara tanda kebahagiaan atau tanda keselamatan, kebalikan yang pertama tadi. Kalau celaka, orang suka lupa sama dosa yang telah lalu. Maka kalau pengen selamat berarti zikrul dzunub, mesti inget-inget sama dosa. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan udah lupain dosa-dosa yang lalu. Ada ulama mengatakan begitu, ya. Ada baiknya juga supaya kita nggak terlalu galau begitu. Tapi buat ukuran kita buat ukuran kita masih lebih manfaat kita inget-inget dosa. Supaya apa? Supaya terus, ya, termotivasi untuk banyak astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar, ya. Khawatir kalau kita lupa sama dosa, akhirnya merasa udah banyak pahala lah, merasa sedikit dosa lah, ya Allah. Maka masih lebih manfaat kita ngikutin pendapat ulama yang mengatakan, ya, merujuk kepada hadis baginda Rasul, tanda-tanda orang selamat adalah ingat sama dosa. Sebaliknya, dia lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Supaya apa? Supaya terus termotivasi. Rasanya belum aja gitu, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu, dalam rangka kebaikan-kebaikan menuju jalan kita kepada Allah. Makanya ayatnya ayat evaluasi tadi yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Habis disuruh takwa, tengah-tengahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan buat menghadapi hari esok. Maka pelajaran kita yang lalu apa? Takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apa itu? Adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita menghadapi hari peralihan dari hidup kepada mati. Tapi sebelum itu, hari peralihan juga bisa dari kaya sebelum miskin, dari sehat sebelum sakit. Itu mesti kita siapin gitu. Semuanya sebagai bahan evaluasi. Nah, setelah evaluasi nggak boleh putus. Wattaqullah, terus lagi takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui betul apa yang kita lakukan gitu. Maka jangan sampai kita termasuk orang celaka.
Apa tadi orang celaka? Lupa ama dosa. Selalu nyebut-nyebut ama kebaikan. Ini kita ngomongin dunia dan akhirat gitu. Belum ngomongin rizki gitu. Kalau ngomongin rizki begini Bu. Kalau ngomongin rizki, tanda-tanda orang celaka adalah untuk urusan rizki dunia, dia ngelihat ke atas. Dia selalu ngelihat ke atas. Ya, yang lebih kaya, yang lebih makmur, yang lebih itu aja yang dia liatin. Maka pesan saya dulu apa? Kalau pengen bahagia, butakan mata kita, tulikkan telinga kita dari melihat dan mendengar kenikmatan orang lain. Maka jadi orang bahagia kita. Tapi sebaliknya kalau kita mata kita melek, telinga kita dengar dari kenikmatan orang lain, maka yang ada adalah kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Tetangga yang beli motor baru, dia belinya Panadol, kan begitu? Jangan sampai. Ya. Tetangga yang makan ikan bandeng, kita yang ketulangan. Kan jangan sampai. Ya. Maka kalau pengen selamat, jangan terlalu melek sama kenikmatan orang lain. Jangan terlalu kepo sama kenikmatan orang lain. Dari mana tuh dia? Itu bisa bangun rumah. Padahal kerjanya paling berapa duit gajinya? Paling melihara tuyul kali ya. Lah coba itu. Ujung-ujungnya suuzon. Nih, saya masih ingat nih ya. Qalal atibba, berkata para dokter, sumber penyakit adalah banyak pikiran. Kata dokter. Wa qalal ulama, dan berkata para ulama, sumber orang banyak pikiran adalah hilangnya sifat qanaah. Sifat qanaah yang kemarin kita bahas tentang definisi takwa, ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah mulai dari nikmat yang kecil, tidak pandai berterima kasih kepada sesama, hilang qanaah. Orang kalau nggak ada qanaah maka jadi banyak pikiran. Ya model tadi tuh, kalau nggak ada qanaah maunya kepo. Ya Allah, maafin ya, kayaknya disuruh minum kayaknya ini. Bismillah. Kalau nggak ada qanaah pengen tahu ya, dari mana tuh. Nggak nanya-nanya. Ada orang kagak nanya-nanya, tapi dipikirin. Allah, rugi, umur habis hanya untuk memikirkan kenikmatan orang lain. Betul? Ya Allah. Ya, inget-inget tuh. Para dokter mengatakan sumber penyakit adalah banyak pikiran. Ulama nyambut. Para ulama bilang sumber kenapa orang banyak pikiran karena hilangnya sifat qanaah. Maka kalau pengen bahagia setahun ke depan kita di tahun yang baru ini, ayo terus kita pandai bersyukur kepada Allah. Udah, jangan takut kita besok mau makan apa. Jangan takut kita mau jadi apa. Tapi takutlah kalau Allah ambil ruh kita secara mendadak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, udah. Terus yang doyan duduk di majelis, mudah-mudahan semua husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Boleh umurnya 60-70 tahun, tapi yang suka duduk di majelis, saya yakin umur kualitatif bisa jadi 600 tahun di sisi Allah. Bisa jadi 700 tahun di sisi Allah. Bisa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, penulis kitab tadi mengatakan sesungguhnya jalan menuju Allah itu 3. Ada namanya syariatun. Syariat. Syariat itu berarti ya urusan-urusan ibadah. Ya. Rukun Islam. Nah, kira-kira begitulah. Ya kalau syariat itu rukun Islam. Maka kita mau bertasawuf, yang betul adalah maksimalkan dulu syariat kita. Nah, gitu. Jangan ini mah pengen bertasawuf, pengen berthariqah tapi melupakan syariat. Ya. Nah, itu ada kesalahpahaman dalam dia menelusuri keilmuan. Jadi syariat dulu dibetulin, ya. Ibaratnya tadi langsung kita sambung, fasyari'atun kasafinatin
syariat itu ibarat perahu. Jadi Bapak Ibu, naiklah perahu yang nyaman. Naiklah perahu yang nyaman. Ini masjid perahu, duduk yang nyaman. Kalau pegel silakan nyender gitu. Kalau kesemutan silakan selonjor. Yang udah selonjor jangan dilipat lagi, biarin selonjor. Beneran. Entar malaikat nanya, itu jempol siapa gitu, biarin aja. Pokoknya kalau mau menuju Allah, naik perahu dulu yang benar. Naik perahunya sembarangan, ntar bisa kegoyang ombak, kejengkang, kecebur. Nah, ini saya mau masuk kemari. Bapak Ibu, kita evaluasi ibadah kita. Berkaitan dengan tahun baru Hijriah, ya kita mesti berevaluasi bagaimana ibadah kita. Allah bilang, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia banyak yang ibadahnya berada di tepian. Tuh. Apa maknanya di tepian? Bapak Ibu, kita kalau ngomong di tepian apa? Pikiran kita mengkhawatirkan meleng sedikit jatuh. Maka tadi naik perahu syariat yang benar masuk. Maka kapal-kapal laut disediakan kursi-kursi ruangan yang ajek gitu, yang mantep gitu. Nggak boleh sembarangan main-main ke pinggir-pinggir, khawatir jatuh. Nah, ibadah kita Allah yang bilang, bukan ulama yang ngomong. Allah yang bilang, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia banyak ibadahnya berada di tepian. Apa maknanya di tepian? In asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia lagi dapat kebaikan, maka dia pun mantep ibadahnya. Ini kelompok manusia pertama ya, disimak nih nomor satunya. Ada tipikal orang kalau lagi dapat nikmat ibadah. Ini nomor satu, lagi dapat nikmat ibadah. Tapi ketika diuji sama Allah dengan sedikit ujian cobaan, maka in asobatu fitnah in qalabalaji, ketika dicoba dengan sebuah ujian cobaan, maka dia pun berpaling, tidak lagi ibadah kepada Allah. Ini masih jenis manusia pertama. Ada nikmat ibadah, kagak ada nikmat lupa sama ibadah. Dia mah rajin tuh ke masjid. Emang dia kemarin baru dapat arisan sih. Ada nggak begitu? Ada. Nggak ada, alhamdulillah. Ibu itu mana? Kemarin ada di masjid. Oh, mungkin duit arisannya udah habis kali. Kantong mulai bokeh, mulai kering, udah bete dia ke masjid, keluar udah. Lupa udah. Allah, ini nomor satu. Allah yang bilang nih, ya. Yang kedua. Kebalikan yang pertama. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kebalikan yang pertama, justru kalau kami berikan nikmat, ada hamba Allah lupa sama ibadah. Lagi ada nikmat lupa sama ibadah. Kemana itu ibu anu? Ya dia mah kagak ada di masjid Ustaz, baru dapat arisan, paling dia di mall. Tuh. Lagi ada duit, lagi lapang dia punya hati, lagi lapang dia punya perasaan, jauh dari masjid. Jauh dari ibadah. Kapan dia masuk masjid? Kapan dia mau ibadah kepada Allah? Wa idza masau syarru fadhu du'ain arid. Kalau pas lagi bokeh, lagi galau, baru datang ke masjid, dia baca doa-doa yang panjang. Allah. Ada nggak kira-kira orang kayak begitu tuh? Ini saya bukan nuduh nih. Saya lagi mengungkapkan, itulah evaluasi yang Allah sampaikan buat kita. Tipikal ibadah manusia ada dua. Satu, ada nikmat ibadah. Lupa ibadah ketika ada cobaan. Nomor satu tuh, iya. Nomor satu. Nomor duanya kebalikan. Dia lagi ada nikmat, malah lupa, kagak ibadah. Kapan dia mulai ibadah? Ketika ada cobaan. Kebalikannya itu. Jadi mohon maaf, barangkali ini yang ada di dalam masjid ini, kenapa di masjid? Barangkali emang hatinya lagi lapang, ekonominya lagi enak, keluarganya lagi harmonis, lagi semangat, gembira, hati lapang, ada di masjid, gitu. Atau boleh jadi yang di dalam masjid ini, kenapa ada di masjid? Boleh jadi dia lagi galau,
Boleh jadi dia lagi kanker kantong kering. Iya nggak? Boleh jadi. Tapi alhamdulillah yang di hadapan saya ini hamba-hamba Allah kelompok manusia ketiga. Apa yang ketiga? Amin baik. Kelompok manusia ketiga Allah bilang, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah Tuhan kami, ibadah kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah. Maka tadi saya bilang saya yakin yang di hadapan saya ini hamba-hamba Allah yang istiqomah nomor 3. Kenapa? Wajahnya ada mulu, jeje lagi. Artinya apa? Oh pasti nih Bapak Ibu kan irama hidup 2 gitu kan. Kemarin belum punya pasangan, ada di masjid kan gitu. Pas udah dapat pasangan makin rajin ke masjid, alhamdulillah. Kemarin belum punya anak, ada di masjid. Pas udah dapat anak, tetap ada di masjid. Dia tidak terlalaikan dengan anak. Siapa? Ini orangnya depan. Nah, iya. Walaupun ada anak, tetap ada di masjid, alhamdulillah. Loh, anak itu banyak yang bikin orang jadi lalai, ada nggak? Iya. Nggak ngaji loh. Aduh, nggak bisa ninggalin anak nih, gitu. Anak disalahin. Itu kalau anak bisa protes dia ngomong, udah masukin lagi aja gua gitu. Enggak, ya. Ini jamaah Masjid Nurul Iman gitu ya Kang ya. Alhamdulillah, berusaha ya. Belum ada pasangan, ada di masjid. Pas dapat pasangan, ada di masjid. Istiqomah. Belum ada anak, rajin ke masjid. Pas dapat anak, lebih rajin lagi. Mantap. Gitu. Pengen banget dapat arisan, ya doa ya Allah. Ada di masjid belum dapat arisan. Pas dapat arisan tetap ada juga di masjid. Alhamdulillah. Kalian yang nggak bagus kan yang tadi tuh, ya. Lagi ada mau aja di masjid. Pas sudah dapat nikmat apa yang dia pengen, nggak ada di masjid. Nah, misalkan kayak sholat duha, kan gitu. Sholat duha, Bapak Ibu, sholat duha kenapa sholat duha? Sholat duha itu salah satu manfaatnya adalah jalbur rizki, bisa mendatangkan rizki. Tapi jangan terus menerus kita sholat duha pikirannya duit lagi. Apalagi yang lagi punya utang, duhanya kenceng bener. Pas utangnya lunas, duhanya ikut lunas. Nah ini kagak bener nih. Ini yang Allah bilang tadi itu, ya. Itu yang Allah bilang tadi, yang 2 kelompok tadi itu, ya. Tanpa bermaksud kita merasa paling bersih, paling benar, paling suci, kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Saya menarik tuh kalau Ramadan tuh habis tarawih doanya Allah maj'alna bil imani kamilin, minta iman yang sempurna. Iman sempurna itu gambaran kita kalau ibadah maksimalis gitu. Tapi ternyata iman sempurna kagak cukup. Lalu selesai sholat witir, doa kita bobotnya ditaikin. Apa coba? Doa habis sholat witir. Kita minta iman yang kontinu. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Tuh, iman yang kontinu. Jadi pertama tadi iman sempurna enggak cukup. Ya, sebab banyak orang yang iman sempurna maksudnya imannya maksimalis, sekali baca Quran langsung 1 juz begitu. Maklum lagi galau. Pas udah kagak galau, Qurannya ditutup seminggu. Ada nggak begitu? Ada. Ya. Jadi jangan sampai ibadah tuh begitu. Boleh jadi ada nafsu gitu. Nah, baik, itu evaluasi pertama dari Allah. Persis ayat-ayatnya demikian. Khasirat dunya wal akhirah. Ibadah model 2 tadi hanya mendatangkan kerugian. Dzalika huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Berikutnya evaluasi dari ulama. Tapi sumbernya Quran, ulama yang nyusun. Ya, tadi 3, ya.
Sebenarnya dari awal tadi dua ada. Dua itu hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau nyebrang atau sedang menyeberangi jalan. Pertama tuh 2 poin. Jadi nyebrang jalan jangan celaka, tapi harus selamat biar sampai kan gitu. Sudah 2 poin pegang. Terus poin ketiga 3 poin yang kedua apa? Evaluasi ya. Tipikal orang pertama ada nikmat ibadah, ada cobaan enggak ibadah. Yang kedua ada nikmat lupa ibadah, ada cobaan baru ingat ibadah. Yang bagus yang ketiga istiqomah gitu. Nah berikutnya evaluasi dari ulama, ada tipikal orang ibadahnya itu 4. Ibadah atau hidup itu 4. Yang pertama ada orang gaya hidupnya ta'atullah wa rabihun fid dunya. Ada tipikal orang hidupnya taat aja sama Allah, lalu dunianya beruntung. Maka jawaban kita pantas begitu. Allah yang bilang, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah." Siapa orang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, "Falanuhyanahu hayatan thayyibah." Pasti kami berikan kehidupan dia yang baik, kehidupan yang proporsional. Nah, jadi pantas nomor 1 tuh. Hidupnya, gaya hidupnya taat, lalu kemudian dunianya beruntung. Pantas. Ada tipikal orang yang kedua, hidupnya maksiatullah wa khasirun fid dunya. Hidupnya maksiat aja. Sholat kagak, puasa kagak gitu. Tapi lalu kemudian khasirun fid dunya, dunianya rugi. Jawaban kita pantas, sama juga sama yang pertama. Kalau pertama mah baik, yang kedua nggak baik. Ya hidupnya maksiat, lalu dunianya rugi, pantas. Allah yang bilang, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari ibadah kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Tuh. Ya. Kehidupan yang sempit. Pertemuan terakhir pernah saya ceritain, ya, satu keluarga suami istri punya usaha, ya, usahanya ngikutin masnya dan bakyunya, ya, usahanya sama itu, sama kakaknya. Itu bingung ini adek ini bingung suami istri ngelihat kakaknya tentrem gitu suami istri, padahal usahanya sama, ya, satu grup dia. Tapi lalu kemudian ini si adek bingung. Kenapa kakaknya kok adem ayem gitu? Sementara dia suami istri punya usaha yang sama bareng-bareng, tapi ribut mulu. Maka dia konsultasi ke kakaknya, kakaknya langsung jawab dengan tegas karena kakaknya paham. Nih adenya suami istri, dua-duanya kagak sholat. Gitu. Makanya sholat, begitu kata kakaknya. Ya, akhirnya kemudian dia sadar, ya, dia jalankan amanah kakaknya, dia sholat. Alhamdulillah, sholat berapa lama kemudian mulai ada ketentraman gitu, ya. Jadi benar kan, buah daripada sholat adalah ketentraman gitu. Nah itu contoh. Jadi orang kalau hidupnya maksiat terus lalu merugi dunianya, ya jawabannya sama tadi, pantas. Memang maksiat terus gitu. Nah yang ketiga nih, yang ketiga boleh jadi ada nih kita gitu. Dari nomor 1, nomor 2 tadi kita berharap nomor 1 lah ya, nomor 1. Mudah-mudahan hidup kita isinya taat aja, lalu dunia kita beruntung. Tapi kalau tidak nomor 1, jangan kita nomor 2. Tapi bukan tidak mungkin kita ada di nomor 3. Siapa tuh nomor 3? Tipikal orang yang hidupnya ta'atullah wa khasirun fid dunya. Boleh jadi hidupnya taat aja sama Allah, lalu kemudian dunianya rugi. Hidupnya taat terus, tapi dunianya rugi. Loh, kok bisa begini Ustaz? Saya mah sholat udah, ya Allah, ya, udah cukup dah gitu dia rasanya. Puasa juga, baca Quran juga, tapi kok dunia saya masih gini-gini aja Ustaz, gitu kan? Dijawab oleh para ulama melalui ayat Al-Quran. Boleh jadi ada 2. Pertama, boleh jadi dia sedang diibtila. Ibtila itu artinya diuji untuk naik kelas. Diuji untuk naik kelas. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf
Itu, ya enggak? Seterusnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu ibtila artinya apa? Untuk naik kelas. Kalau dia sabar. Yang penting Bapak Ibu harus diingat, Allah ujinya bisyai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Jadi jangan kita merasa galau kalau ada ujian kayaknya waduh mati dah. Enggak, itu ujian kecil. Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kalau siswa SD pasti instrumen ujinya ya materi uji SD, ya kan Pak Guru? Ya, kagak mungkin siswa SD dikasih instrumen ujiannya, materi ujinya anak SMA, kagak mungkin. Allah Maha tahu. Jadi kabar gembira buat kita, bisyai, biar kita tetap menatap ke depan optimis gitu. Bu, sampaikan ke orang rumah kita, pokoknya apapun bentuk ujiannya sabarin. Semua itu kecil. Kabar baiknya dari Allah adalah bisyai, kecil, bukan sesuatu yang besar. Jadi jangan terlalu galau. Ada sedikit ujian terus kemudian jauh dari masjid, jauh dari majelis, jauh dari ulama, jangan. Ya, rugi kita, rugi. Gitu. Yang kedua, boleh jadi kelompok ketiga, orang yang hidupnya taat lalu dunianya merugi, boleh jadi dia sedang diimtihan. Apa itu imtihan? Ya memang peringatan, ujian tapi sifatnya peringatan. Mungkin ibadah dia, ketaatan dia selama ini melenceng, keluar dari jalur gitu. Tapi tetap ujiannya tetap ujian yang kecil. Allah bilang walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami pasti uji kalian, tapi ingat ujiannya adalah sesuatu yang rendah, bukan yang tinggi. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Walaupun kita mau ngomong innalillah boleh. Kita mau ngomong astagfirullah boleh. Tapi tetap yang membahagiakan kita walaupun hidup penuh dengan ujian adalah alhamdulillah. Kenapa kita bisa alhamdulillah? Karena nikmat Allah jauh masih lebih besar ketimbang ujian kita sekarang. Amin ya robbal. Ini kan cara berpikir, ini kan cara beriman dan cara beragama orang-orang salafus soleh dulu. Mereka malu gitu, ya. Lagi sakit nih, malu gitu berdoa minta sembuh gitu. Doa minta sembuh malu. Kenapa malu? Sehatnya udah lama. Lah kita sakit baru 2 hari. Ngomel mulu. Sakit baru 2 hari, hidup udah 60 tahun. Ah, coba. Hidup udah 60 tahun, sakit baru 2 hari. Ngomel mulu, ya Allah. Ya. Nauzubillah min. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, cara berpikir, cara beragama, cara kita beriman kepada Allah. Ya. Ada sebuah keyakinan optimisme bahwa betapapun ujian yang Allah berikan ke kita, ingat ujian itu kecil. Ya, jangan merasa waduh mati dah, jangan. Ya, sampai kemudian kita lihat gantung diri lah, di rel kereta lah. Allah, bener nggak? Belum lama kan? Waduh gantung diri, masya Allah. Ya, udah kereta jalan pelan tuh kereta. Ya. Tiba-tiba main tengkurap aja di rel. Allah. Belum lama. Itu jalan pintas, ya kan? Ya berarti imannya udah hilang. Nauzubillah min. Yang terakhir, jangan sampai kita termasuk orang yang keempat. Apa tuh yang keempat? Hidupnya maksiatullah wa rabihun fid dunya. Hidupnya maksiat aja tapi lalu dunianya beruntung. Ya Allah, ada nggak tuh? Ada. Bapak Ibu jangan khawatir ngelihat tetangga kelihatannya sholat mah kagak, emang di masjid juga kagak kelihatan, ya ngaji juga emang nggak pernah kelihatan. Tapi kok kenapa dunianya terus aja beruntung, dagangannya terus aja maju, karir kantornya juga terus melonjak, keluarganya kok kayaknya harmonis, padahal mah kayak kagak ibadah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Boleh jadi orang model begitu sedang diistidrajkan sama Allah. Apa tuh diistidrajkan? Diambulin.
Ibarat main layangan diulur, diulur, diulur. Entar udah di atas dibetot. Tahu nggak dibetot? Ah, itu Allah bilang tuh. Falamma nasu ma dzukiru bi. Maka tatkala mereka lupa apa yang kami ingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan fasilitas dunia. Makin dia lupa kepada Allah, makin Allah berikan fasilitas dunia. Allah, jangan khawatir, jangan iri, jangan dengki. Kenapa? Orang model begitu, entar ujungnya Allah bilang, akhadnahum baghtatan, kami ambil dia secara mendadak, secara menyakitkan. Ada nggak orang kayak begitu? Belum lama kemarin, 900 miliar ada di berangkas rumahnya. Itu kata orang, itu kembalian beli rokok. 900 miliar ibarat orang kembalian beli rokok. Loh, sebegitu banyak Ustaz? Iya, karena duitnya di luar itu ya bisa nyampe ratusan triliun. Dan itu terus dia terima tiap tahun ratusan triliun, tiap tahun ratusan triliun. Tahu dari mana? Pokoknya kita lihat dan Allah perlihatkan buat kita, kalau Allah mau, akhadnahum baghtatan. Iya kan? Akhadnahum baghtatan. Kami ambil dia secara mendadak. Allah. Ya. Makanya boleh juga nonton film, nonton di TV apa tuh ya, yang judulnya Azab Pencuri Korek Temennya. Gitu kan. Pas mati mukanya kebakar gitu kan. Ya enggak? Atau Azab Tetangga yang super bakhil, misalkan gitu kan. Ada tuh, boleh juga ditonton buat iseng-iseng aja gitu ya. Kenapa? Itu gambaran Quran memang begitu. Orang yang lagi di atas tapi nggak ibadah kepada Allah, dunianya sukses kayaknya, padahal itu lagi diambulin, lagi diulur. Naudzubillah min. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian sudah dapat tuh 2, 3, 4 bawa pulang 2, 3, 4. 2, kita hidup berjalan jangan sampai kecelakaan, tapi harus selamat. Itu hadis Nabi. Yang 3 tadi, ya, kita ada di kelompok yang mana? Kelompok pertama, ada nikmat ibadah, dicoba, lupa ibadah. Yang kedua, ada nikmat, lupa ibadah, pas dicoba baru ingat ibadah. Yang bagus yang ketiga, istiqomah. Mau ada nikmat, mau ada niqmah. Ni'matun atau niqmatun tetap ibadah. Lalu yang keempat tadi, yang ketiga, 4 kelompok. Ada orang tipikal ibadahnya itu, tipikal hidupnya itu, hidupnya taat terus kepada Allah, lalu dunianya beruntung, alhamdulillah. Yang kedua, ada orang hidupnya maksiat terus, dunianya rugi, pantas. Yang ketiga, ada orang hidupnya taat terus ibadah, tapi dunianya rugi. Boleh jadi 2, lagi diuji untuk naik kelas. Yang kedua, lagi diuji memang sebagai bahan peringatan gitu. Nah yang terakhir, jangan sampai kita termasuk orang yang hidupnya maksiat terus, tapi terus hartanya, dunianya beruntung. Hati-hati. Mudah-mudahan ya Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, putra-putri kita solehin solehat, zakirin zakirat, alimin alimat, nafi'in nafi'at. Berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nambahin? Pengalaman spiritual, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Saya ingin menegaskan yang pertama tadi, agak kurang dengar tadi.
apa namanya tuh yang pertama tuh? Yang pertama tuh kalimatnya apa? Jenis apa gitu ya? Yang pertama ada pertanyaan, orang model apa tuh gitu ya? Ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Itu namanya STMJ. Bukan susu telur madu jahe, tapi sholat terus maksiat jalan, STMJ namanya. Ya. Itu ada dalam Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi sayang seribu sayang, kami wariskan Al-Quranul Karim kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Itu terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok adalah minhum zalimun li nafsihi, kelompok orang yang zalim sama dirinya sendiri. Dapat warisan dari Allah bernama Al-Quran, dia kagak amalin Al-Quran. Disuruh sholat, kagak sholat. Suruh puasa, kagak puasa. Pokoknya perintah kagak dikerjain, larangan dia lakonin. Nah, itu namanya zalim. Wa minhum muqtasid, kelompok kedua kelompok yang pertengahan. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Tapi habis gitu maksiat juga gitu, ya. Ya Allah, ini kalau saya bicara ada, ya. Ya, tapi kurang bagus lah ya. Tapi intinya gitu aja dah, ya. Ada tipikal orang yang pertengahan, ya. Sholat mah sholat, tapi terus kemudian paling enggak Bapak Ibu sering lihat juga lah itu di media-media sosial, ya kan? Ya. Orang masuk masjid kirain sih mau sholat gitu kan, ternyata mencuri, ada nggak? Iya kan? Waduh, mohon maaf, apalagi sekarang nih, ya mohon maaf gitu ya. Orang perempuan hijabnya itu dijadikan tameng buat mencuri gitu kan? Ya, masya Allah tuh di warung-warung suka kan gitu. Ya. Nah intinya ada dalam Quran tuh ya kelompok yang pertengahan. Nah kelompok yang terbaik adalah sabiqum bil khairat, kelompok yang mau berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan gitu ya. Dia berlomba-lomba, nggak mau kalah gitu. Nah itu bagus, ya. Jadi yang selamat dia adalah kalau urusan ibadah dia ngelihat ke atas. Ya Allah itu orang kok udah umur tapi kok ibadahnya kuat gitu, atau udah kaya tapi kok ibadahnya rajin gitu, ya. Nah itu kita harus ngiri, boleh, ya. Jangan ngiri-ngiri kepada orang fasik. Tapi ngiri kepada orang ahli ibadah boleh, ngiri kepada ahli ilmu boleh gitu. Tapi jangan ngiri kepada orang-orang fasik gitu ya. Lalu kedua, orang punya hutang, pertanyaan kedua, punya hutang banyak terus meninggal dunia. Ya, itu bencana ya. Bencana orang meninggal dunia masih membawa hutang. Tapi kan ntar lihat dulu ininya, prosesnya bagaimana, seperti apa gitu. Pertama, ada orang yang berhutang lalu kemudian niat kagak mau bayar, ada nggak? Nabi yang bilang manadana dainan wa huwa yanwi anda yu'addiyahu fahuwa sariqun. Siapa orang yang berhutang tapi awal dia berhutang udah ngancem kagak mau bayar, fahuwa sariqun, maka sama juga dia dengan pencuri. Gitu. Iya, hati-hati nih biasanya yang suka belanja di warung-warung kampung gitu. Ya nganggap remeh gitu. Maaf nih, penyakit. Asal mau ngutang aja datangnya ke warung orang Islam. Asal mau cash langsung lunas datangnya ke warung non Islam gitu. Kenapa? Habis ono dia murahan sih begitu katanya. Ya Allah, maaf nih ya. Suka begitu. Nah ini ngomongin utang. Lalu bagaimana ada orang berutang? Nah, kalau hutangnya betul-betul memang masuk dalam udzur syar'i, jadi sesuatu yang dibolehkan. Ya hukum hutang dasarnya boleh gitu. Yang penting tadi ada niat mau bayar, yang kedua dia tahu diri kemampuannya gitu ya. Penghasilan
sekian, lalu hutangnya di bawah penghasilan, ya masih bagus lah itu. Ya, jangan sampai kemudian penghasilan 5 juta, ngutangnya 20 juta. Kira-kira begitu ya. Tapi semuanya sama. Mau ada uzur syar'i, tidak ada uzur syar'i, kalau kemudian dia sampai meninggal dunia belum kebayar, ya beban buat dia. Ya, maka beban juga buat ahli warisnya. Maka sebelum kita habis umur, ya ngomong dah kita masing-masing sama keluarga, begitu. Iya, yang suami ngomong sama istri, kalau ada yang rahasia-rahasia berupa pinjaman-pinjaman terbuka gitu, supaya pada saling tahu. Maka kebiasaan kita itu, ya kan, jenazah terbujur depan kita di kerandanya, ahli waris, kami berharap kepada para jamaah, barangkali masih ada yang punya sangkutan gitu kan, dengan orang tua kami misalkan masih ada sangkutan, mohon bisa menghubungi kami sebagai ahli waris. Itu sebagai bentuk kepedulian ahli waris, sebagai bentuk kepedulian orang hidup buat orang mati. Jangan sampai dia menghadap Allah masih terhalang oleh karena masih ada hutang piutang tadi gitu, ya. Bahkan ada hadis Nabi lagi yang menyeramkan. Hadis Nabi yang menyeramkan, ya. Allah bilang, aku kira aku tidak akan menghukum hambaku gitu, ya. Tapi ternyata Allah menghukum hambanya juga oleh karena dia meninggal menghadap Allah membawa beban hutang. Maka kemudian Allah tegakkan keadilannya, pahala-pahala orang yang berhutang dilimpahkan kepada yang memberikan pinjaman. Terus begitu sampai tuntas, sampai bersih. Kalau ternyata pahalanya udah habis, sementara utang masih ada sama pihak lain, maka Allah balik dosa-dosa pihak lain yang memberikan hutang itu dilimpahkan kepada dia yang berhutang yang belum sempat bayar. Tapi yakinlah, sepanjang kita punya niat yang baik, kalau memang itu uzur syar'i, kita berhutang dan niat minta pertolongan kepada Allah untuk dibantu pelunasannya, ya mudah-mudahan Allah kabulkan doanya itu. Sekalipun misalkan belum kebayar, tapi kemudian hati lapang, itu tanda-tanda pengkabulan doa gitu, ya. Ya tinggal kita ya harus lebih selektif lagi, ya, dalam menjalani hidup. Jangan sembrono gitu kan, apalagi sekarang lagi rame pinjol ya enggak, ya. Pinjol ujungnya penjol, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Wa'fana ya karim, warhamna ya rahim, waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna abna'ana wa banatina wa talamina tilmidatina wa jama'atina min ahlil ahmalil khair wal salati was salawat wal sadaqah wal ziyarah ila Makkah wa ila Madinah wa litauba ila yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wadmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.